wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Ini merupakan tugas kelompok analitika bisnis kami. Kelompok kami terdiri dari Mas Anggit, lalu saya sendiri Astrianto, lalu ada Mas Agung, Mas Guntur, dan Mas Nakula. Untuk analitika bisnis kali ini kami akan menggunakan data dari harga perumahan di Inggris menggunakan analisa perspektif. Next, Mas. Nah, untuk latar belakang dan masalah tujuan penelitian ini, latar belakangnya terdiri dari harga rumah yang bervariasi, yang mana investor dan pembuat kebijakan ingin mengetahui harga rumah yang under value maupun over value. Tujuan penelitian melakukan analisa tren data historis untuk harga rumah, identifikasi kota dengan pertumbuhan harga rumah yang potensial, dan membantu membuat strategi keputusan berbasis data. Data yang kami gunakan untuk analisa data ini adalah harga rumah di 4 kota di Inggris dengan rentang waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2023. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk metodologi penelitiannya. Oke, Silakan, terima Mas. kasih. Terima kasih, Mas Santo. Izin melanjutkan, saya Nakula. Saya akan membawakan terkait metodologi secara end-to-end dari data hingga munculnya strategi preskriptif gitu ya. Tata cara pengerjaan kelompok kami itu dibagi menjadi tiga, mulai dari frameworknya, kemudian outcome-nya seperti apa yang kita inginkan, dan juga tools yang kita gunakan. Gitu. Untuk frameworknya sendiri, metodologi ini disusun dengan 5 tahap yang sistematis, mulai dari data extraction, wrangling, forecasting, visualisasi untuk membentuk gambarnya, kemudian juga strategi recommendation yang menggunakan prescriptive analytics untuk mengeluarkan hasil strateginya tersebut. Dan kemudian juga outcome-nya yang kita harapkan adalah insight yang actionable gitu loh untuk menjawab tujuan dari proyek investment ini, mulai dari heat map rekomendasi strateginya, kemudian juga adaptasi dari matrix BCG kita adaptasikan untuk menggunakan CAGR dan juga price gap gitu ya, dan kemudian kita tambahkan juga irisan resiko berdasarkan volatilitas harga historisnya gitu. Dan kemudian untuk formula R-nya sendiri ini juga kita sesuaikan mulai dari pakai depiler untuk pembersihan dan transform datanya supaya tidak ada anomali, kemudian pakai fungsi forecast untuk memproyeksikan harga itu berdasarkan data yang historical, dan juga ggplot 2 untuk membuat visualisasinya, membuat charting-chartingnya, dan juga cash flow untuk automate strategi yang berbasis dengan logika yang sudah digunakan sebelumnya gitu, dari mulai data yang segala macam. Sehingga key takeaways-nya adalah strategi ini kita menggunakan data yang informed gitu ya. Jadi decision yang kita ambil itu berdasarkan data yang kita bangun sendiri. Kemudian strateginya juga kita juga diklarifikasikan secara preskriptif gitu loh ke dalam strategi. Jadi mau expand yang mana, yang kita mesti hati-hati ketika ekspansi yang mana, dan juga kita mesti reassess juga potensial dari target kota yang kita incar gitu. Next-nya adalah analisis historisnya kita bagi dua untuk analitik deskriptif ini ya, mulai dari tren harga dan juga volatilitas harganya. Dari data yang kita punya 2010 sampai 2023 itu sebenarnya London mengalami pertumbuhan harga yang tertinggi dan paling tajam sejak 2010 gitu. Dan kemudian, tapi kalau dilihat dari volatilitas harganya itu sendiri, meskipun tumbuh tinggi, London juga paling volatile gitu loh. Sedangkan Liverpool paling stabil gitu. Jadi key takeaways-nya juga adalah London sebenarnya unggul dalam pertumbuhan yang historis, tapi dengan risiko yang tinggi dari sisi harga. Kemudian kota seperti Liverpool menawarkan kestabilan, namun juga potensi upside-nya masih lebih kecil. Sehingga ketika melakukan investment decision ini penting untuk mempertimbangkan volatility juga sebagai elemen dari risiko dalam ekspansi propertinya. Gitu. Nanti akan kita lihat strategi ke depannya seperti apa. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih Mas Nakula. Sekarang saya akan presentasikan tentang analisis prediktifnya untuk tahun perubahan harga dari tahun 2024 ke tahun 2030. Nah, berdasarkan prediksi menggunakan metode proyeksi linear,
harga di London akan mencapai dengan harga tertinggi diperkirakan mencapai 708.000 pada tahun 2030, diikuti Manchester dan Birmingham dengan pertumbuhan moderat sekitar menjadi 304.000 dan 287.000. Sementara Liverpool memiliki harga terendah dan pertumbuhan paling lambat sekitar 203.000. Nah, setelah tahun 2023, semua kota itu diproyeksikan mengalami pertumbuhan harga lebih stabil dan linear, mencerminkan perlambatan kenaikan namun tetap dalam tren positif sampai tahun 2030. Next, ini adalah perbandingan CAGR harga rumah per kota. Harga rumah di UK diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan antara tahun 2023 sampai tahun 2030 dibandingkan dengan data historis dari tahun 2010 ke tahun 2023. CAGR terus menurun dari keempat kota tersebut. Manchester mencatat pertumbuhan historis tertinggi di 5,71%, namun turun menjadi 3,75% untuk tahun 2023 sampai tahun 2030. London tetap memimpin dengan harga tertinggi mencapai 78.000 meski CAGR-nya turun dari 4,65 ke 3,2%. Birmingham dan Liverpool juga menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan moderat. Hal ini mencerminkan dinamika pasar properti yang lebih stabil namun tetap positif di masa depan. Jadi pertumbuhannya itu mengalami penurunan tapi tetap tumbuh sehingga menjadi lebih stabil dan kemungkinan akan mengurangi volatilitasnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mas Guntur. Izin kami lanjutkan untuk prescriptive analysis. Jadi tadi Mas Guntur sudah menjelaskan CAGR untuk 2010 sampai 2023 dan juga 2023 sampai 2030 untuk forecastingnya. Kami akan coba untuk menjabarkan rekomendasi strategi preskriptif per kota berdasarkan proyeksi CAGR 2023 sampai dengan 2030. Nah, kalau dilihat tadi seperti data yang tertampil bahwasanya memang untuk Manchester itu pertumbuhan CAGR sebesar 3,75%. Ini merupakan pertumbuhan CAGR yang paling tinggi, maka strateginya adalah dengan memprioritaskan ekspansi, di mana potensi pertumbuhan tinggi dan harga properti yang juga relatif tinggi ini cocok untuk strategi ekspansi agresif, yaitu misalnya peningkatan penawaran premium, layanan tambahan maupun inovasi digital. Namun juga harus hati-hati dengan adanya over value. Kemudian untuk kota lainnya yaitu Birmingham, ini juga merupakan CAGR-nya sekitar 3,2%, merupakan pertumbuhan moderat ya. Jadi harus dikembangkan dengan hati-hati. Cocok untuk ekspansi selektif dengan mitigasi risiko. Hal tersebut juga sama dengan kota London, di mana London juga pertumbuhannya moderat sebesar 3,2%, dan juga perlu dikembangkan dengan hati-hati dan cocok untuk ekspansi yang selektif. Sedangkan Liverpool merupakan kota dengan CAGR yang paling rendah yaitu 2,84%. Sehingga untuk strategi yang bisa dikembangkan di Liverpool adalah hindari ekspansi yang besar karena pertumbuhannya yang relatif rendah. Sehingga untuk ekspansi yang besar sebaiknya dihindari. Fokus pada efisiensi dan pemeliharaan basis pelanggan yang ada. Next. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kami juga akan menjelaskan prescriptive analysis dengan menggunakan perbandingan harga dengan London. London di mana London ini untuk harga rumah di tahun 2023 ini paling tinggi ya sebesar 505.000. Dapat dilihat pada grafik bahwa untuk perbandingan harga yang cukup gapnya lebih rendah yaitu dengan di kota Manchester ya. Manchester itu sekitar 247.000 harganya dengan gapnya adalah 258.000. Sedangkan menyusul kota Birmingham, di mana Birmingham ini gap harganya sebesar 277.000 dan kemudian selanjutnya Liverpool. Liverpool memiliki price gap yang paling tinggi yaitu sebesar 327.000 atau 64,75%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Anggit. Silakan Mas Anggit. Baik, terima kasih Mas Agung. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan valuasi relatif yang termasuk di prescriptive analysis juga, di mana di sini saya akan membandingkan CAGR dengan price gap di 4 kota di UK tersebut. Berdasarkan hasil analisis kami bahwa untuk keputusan investasi yang paling bagus adalah di kota Manchester dikarenakan CAGR yang tinggi dan dengan price gap yang sedikit dibandingkan London. Dan yang untuk putusan kedua adalah Birmingham, yaitu Birmingham memiliki CAGR yang
yang cukup tinggi juga dan memiliki price gap yang low sehingga Birmingham layak untuk dikembangkan dengan hati-hati. Dan selanjutnya adalah Liverpool, di mana Liverpool di sini harus sangat berhati-hati karena CAGR dan selisih harga dengan London yang cukup jauh. Next. Berikut adalah kesimpulan yang dari presentasi kita kali ini, di mana acuan kota pertama kita adalah London, di mana rekomendasinya adalah kita harus mengembangkan dengan hati-hati karena pertumbuhan di sini moderat, cocok untuk ekspansi selektif dengan mitigasi risiko, dikarenakan harga properti di London tidak jauh berbeda dengan Manchester. Yang kedua adalah Manchester, di mana harganya cukup signifikan sebenarnya dengan London, tapi di sini memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Dan selanjutnya adalah Birmingham, di mana Birmingham juga memiliki gap yang cukup jauh dengan CAGR yang mirip-mirip dengan London. Dan di sini kita harus ekspansi selektif dan diikuti dengan mitigasi risiko. Yang selanjutnya adalah Liverpool, di mana di sini memiliki price gap yang cukup jauh dan CAGR yang sangat rendah, sehingga kita untuk mengekspansi harus sangat hati-hati. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah agar digunakan analisis ROI sehingga akan didapatkan keputusan investasi yang lebih baik. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.